Puji Tuhan saudaraku, shalom. Baik saudaraku, saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Kita mau berbicara, ini special edition. Ini edisi spesial bagi kita, yaitu Paskah. Mau belajar kita dari ayat-ayat ini, apa makna penting Paskah bagi kita. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca saja secara bersama-sama dengan pelan-pelan biar kita bisa mengerti apa yang sedang diceritakan oleh narasi ini. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 iya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6. "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, melalui perikop ini kita akan belajar makna dari Paskah itu sendiri apa bagi kita. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus ini, apa sebenarnya yang akan kita ambil dari dalamnya, dan apa yang sedang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini. Saudaraku, paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari dari sini yang merupakan makna penting dari Paskah itu sendiri. Kita lihat satu persatu saudaraku. Yang pertama, makna penting dari Paskah itu yaitu bahwa Paskah adalah bukti kuasa Tuhan yang tanpa batas. Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Coba kita lihat saudaraku, dari ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dikatakan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Pada waktu kapan? Ketika mereka di hari Minggu pertama itu pergi ke kubur Yesus, membawa rempah-rempah. Ya, katakan mereka mau berziarah. Tapi ketika mereka tiba di sana di hari Minggu subuh itu, hati mereka terkejut karena ternyata mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Kenapa mayat Yesus tidak ada di sana?
Jawabannya sederhana, karena memang Yesus telah dibangkitkan oleh Allah. Dan kebangkitan Yesus dari kematian itu mau memberitahu kepada setiap kita yang percaya bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Amin. Amin. Itu mau mengkonfirmasi kepada kita bahwa kuasa Allah itu tidak ada batasannya. Dan hal ini saudaraku ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui ilham Roh Kudus kepada jemaat yang ada di Korintus. Coba kita lihat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai ayat 55 dikatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Waduh saudara, kalau saudara renungkan ini pernyataan yang sangat luar biasa, ini keren. Kenapa saya katakan keren? Karena ini tidak sekedar perkataan iman, ini tidak sekedar pernyataan iman, tapi di dalamnya ada sejenis pernyataan yang mengolok-olok setan, betul? Betul nak? Kalau dikatakan, hai maut di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Oh, itu ngolok-ngolok itu saudara. Artinya Paulus oleh tuntunan Roh Kudus tegaskan kepada orang percaya yang ada di Korintus dan sekarang kepada semua orang percaya yang ada di belahan dunia, mau sampaikan tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Amin. Bahkan alam maut sekalipun, bahkan kematian sekalipun tidak sanggup membelenggu Yesus di liang kubur itu. Wah saudara, ini luar biasa sekali ini. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian atau Paskah itu sedang memberitahukan kepada kita atau sedang menyapa kita dan mau mengatakan kepada kita, kalau engkau orang yang percaya kepada Yesus, engkau tidak perlu terlalu takut menghadapi kenyataan-kenyataan situasi dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas bagimu dan bagiku, bagi kita sekalian. Kalau Yesus saja dibangkitkan dari kematian, seberapa besar sih persoalanmu saudara? Seberapa besar sih masalah yang saudara hadapi? Seberapa berat tekanan yang sedang saudara alami pada saat ini? Dengar baik. Bahkan batu besar yang menutupi pintu kubur Yesus itu tidak mampu tetap berada di sana ketika Yesus mau keluar dari kubur. Amin. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Kalau saudara memahami ini, saudara pasti bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ternyata tidak ada satu kuasa pun yang akan sanggup menjauhkan saudara daripada Dia. Tidak akan ada satu kuasa pun yang akan sanggup menghalangi saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun ini. Selama saudara mau percaya kepada kebangkitan dan kemenangan Kristus. Yang percaya katakan amin. Oh, itu luar biasa. Itu sebabnya jangan terlalu takut ya. Jangan terlalu khawatir. Saya seperti saya katakan dari tahun yang lalu, saya tidak akan berani memberikan jaminan kepada saudara bahwa di tahun ini hari-hari akan semakin lebih baik. Tidak. Tapi yang saya mau katakan, orang yang mengerti kebaikan Tuhan, mereka akan terus bersuka cita dan berpengharapan di dalam Dia, bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, makna penting dari Paskah itu yang kedua, kita lihat di ayat 7 atau mulai ayat 6. Dikatakan demikian. Ini malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Yang kedua, makna penting dari Paskah itu bagi kita, bahwa kebangkitan Kristus, saudaraku, merupakan penggenapan dari janji-janji Allah. Kebangkitan Kristus dari kematian, kemenangan Yesus atas maut itu merupakan penggenapan dari janji firman Tuhan. Ketika kaum perempuan itu pergi ke kubur Yesus dan mereka sedang mencari-cari di mana Yesus ini, malaikat itu menampakkan diri kepada mereka dan berkata, ibu-ibu, mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dan dia sudah hidup kembali. Itu sebabnya kubur ini kosong. Dan sebenarnya dia telah mengatakan itu sebelumnya. Ketika kamu di Galilea. Artinya saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar merupakan penggenapan dari janji firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan hal itu juga disampaikan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus kepada jemaat di Korintus. Kita kembali melihat ke 1 Korintus pasal 15 tadi, ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus berbicara dengan sangat lantang. Apa yang sangat penting bagi kamu, saya telah memberitahukannya. Bahwa dia telah mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Ingat, kalau para rasul berkata kitab suci, itu mengacu ke perjanjian lama. Karena ketika para rasul berbicara, kitab perjanjian baru belum ada, masih dalam proses penulisan. Jadi pernyataan itu mengacu kepada nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Nubuatan di perjanjian lama di mana tentang ini? Nanti saudara lihat di Mazmur ya, pasal 16 ayat 8 sampai 10. Itu Mazmur nubuatan. Sekalipun yang menyatakan itu Daud, tapi itu Mazmur nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias, oleh Kristus itu. Dan saudara, ketika Yesus bangkit dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus pergi ke kubur dan mencari-cari Yesus di sana, malaikat mengingatkan mereka. Malaikat itu memberitahu, dia tidak ada di sini. Kenapa? Karena dia sudah bangkit seperti yang sudah diberitahukan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa setiap janji Tuhan itu adalah iya dan amin, layak dipercaya dan diandalkan. Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu apakah Tuhan pernah berjanji kepada saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah memiliki pengalaman sendiri, apakah mungkin saudara mendengar suara Tuhan secara audible, atau saudara membaca firman tiba-tiba ayat itu menyala di hati saudara dan saudara dibuat mengerti, dan itu menjadi sebuah janji bagi saudara mempercayai Tuhan. Dan sampai sekarang saudara belum lihat penggenapannya. Yang saya mau katakan demikian, janji Tuhan itu layak dipercaya dan diandalkan. Karena sudah terbukti. Memang ada nubuatan-nubuatan yang belum digenapi, tapi ada banyak sekali nubuatan yang sudah digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Yang saya mau pastikan kepada saudara pada saat ini, janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Paskah
salah satu pembuktian dari janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi kalau saudara dengar nubuat, jangan cepat-cepat menutup diri, jangan cepat-cepat alergi ya saudara ya. Iya. Karena nubuat itu kadang-kadang ada yang dalam waktu dekat langsung digenapi, tapi ada juga setelah melalui berapa generasi. Contohnya nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, ketika Yesaya bernubuat itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Digenapi sekitar 4 tahun sebelum Masehi. Tahun keempat digenapi itu. Berapa ratus tahun jaraknya? 300-an tahun juga baru digenapi. Bahkan Yesaya yang menyuarakan nubuat itu sudah tidak ada. Bahkan orang-orangnya yang mendengar nubuat itu sudah tidak ada. Tapi dengar baik, sekitar tahun keempat sebelum Masehi, Yesus lahir seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Artinya apa? Sekali lagi, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti dan sangat layak dipercaya dan diandalkan. Jangan ragukan janji Tuhan. Tetap percaya kepadanya, tetap berharap kepadanya, tetap arahkan hati kita kepada pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Karena apa? Kita mempercayai bahwa janji yang ada dalam firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin saudara. Paskah adalah jawaban dari salah satu nubuatan itu, di mana janji Tuhan pasti digenapi. Yang ketiga, kita lihat makna penting dari Paskah ini saudara. Kita lihat bagian yang ketiga. Di ayat yang ke-10 sampai 12 dari Lukas pasal 24. Ayat 10 sampai 12 saudara perhatikan, saya baca untuk kita, dikatakan demikian. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku, makna penting yang ketiga yang perlu kita tahu, kita mengerti dari Paskah ini, bahwa mujizat kebangkitan Yesus hanya berdampak bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Mujizat kebangkitan Yesus itu hanya berdampak bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kok kita bisa simpulkan begitu ya? Saudara, kebangkitan Yesus itu sebenarnya diperuntukkan untuk semua orang. Amin. Tapi apakah saudara bisa melihat suatu sikap yang menurut saya tidak seharusnya seperti itu dari para rasul-rasul itu, yang dalam tanda petik adalah murid Yesus sendiri. Bahkan ketika para perempuan-perempuan itu pulang dari kubur membawa berita, "Weh, guru sudah bangkit, guru tidak ada di kubur." Alkitab berkata mereka semua menganggap itu hanya sebagai berita kosong. Ini aneh bin ajaib ini. 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka mendengar dari Yesus sendiri bahwa Yesus itu akan bangkit di hari ketiga. Tapi waktu para perempuan ini pulang dari kubur memberitahukan kepada para rasul itu bahwa guru sudah bangkit, respon mereka sangat dingin.
Saya tidak terlalu tahu persis, tapi saya berpikir apakah ini akibat dari tekanan mental yang mereka hadapi pada waktu itu. Karena ketika Yesus ditangkap, disalibkan, bahkan sebelum disalibkan digebukin, Alkitab berkatakan, bahkan Yesus berkata sebelumnya, kawanan domba itu akan tercerai-berai dan mereka akan sangat tergoncang hatinya. Sehingga mereka mengurung diri sekian lama di rumah yang Alkitab catat sebagai tempat perkumpulan mereka. Sehingga pada waktu kebangkitan Yesus dan itu benar-benar real, para rasul itu malah tidak menaruh hati ke situ. Oh, ini aneh, saudara. Aneh ini. Cuman hati agak dilegakan oleh sikapnya Simon Petrus. Walaupun demikian, artinya begini, sebenarnya Petrus itu pun tidak percaya amat. Tidak percaya amat. Tapi dia coba-coba, saudara. Benar enggak ya? Dia mau pastikan. Dia pergi ke kubur, dia lihat, benar. Benar. Lalu dia pulang, di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Kenapa jadi begini? Saudara tahu kenapa Petrus berpikir begitu? Di Lukas tidak dicatat, tapi Matius mencatat. Ketika mayat Yesus tidak lagi dikubur, para penjaga kubur yang ditugaskan berjaga pada waktu itu, saudara, pergi menghadap Kaisar, disuruh oleh para imam-imam menciptakan sebuah kebohongan dan berkata demikian, dia itu tidak bangkit, tapi dicuri sama murid-muridnya. Jadi mungkin Petrus berpikir, ini benar bangkit atau ada di antara kami yang benar-benar nyuri? Saudaraku dengar baik. Hal seperti ini banyak terjadi hari-hari ini. Sebenarnya mereka merindukan mujizat dari kebangkitan Yesus. Tapi mereka tidak mau percaya kepada kebangkitan itu. Mereka merindukan kuasa mujizat dari Yesus. Tapi bahkan hati mereka begitu meragukan Yesus. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan bahwa kasih Allah itu meliputi seisi dunia. Tapi tidak otomatis seisi dunia menjadi selamat oleh karena kasih Allah itu. Kenapa? Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan menerima mujizat kebangkitan Yesus itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya, ayo saudara, kau mau melihat perkara-perkara besar nyata dan terjadi dalam kehidupanmu, percayai Yesus. Percayai bahwa dia telah bangkit dari kematian. Percayai bahwa dia telah mengalahkan maut. Percayai bahwa dia telah mengalahkan dosa. Percayai bahwa dia telah mengalahkan iblis. Dan percayai dia sanggup melakukan segala sesuatu. Maka percayalah, seperti firman Tuhan berkata, jadi kepadamu seperti yang kau percayai. Amin. Amin. Engkau mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Di dalam situasi tersulit sekalipun, dengar baik. Percayai Yesus dengan segenap hatimu. Percayai firman-Nya, percayai kuasanya yang masih berlaku sampai pada hari ini. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu di kubur itu. Dia juga Yesus yang sanggup mengalahkan setiap persoalan pergumulanmu
hari-hari ini dan memberikan engkau kemenangan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya apapun yang coba mengganggu pikiranmu, apapun yang coba mengganggu perhatianmu, mencuri perhatianmu, membuat hatimu, iman, kepercayaanmu tawar kepada Tuhan, mari tolak itu. Tetapi tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada janji-janjinya. Dan saya mau katakan, engkau akan melihat perbuatan mujizat dari Tuhan. Karena apa? Engkau akan mengalami kuasa mujizat dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang mau mengalami dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.